Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, 3 tersangka kasus korupsi Dinas PUPR Humbang Hasundutan ditahan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 6 daerah di Sumatera Utara terapkan PPKM Mikro. Bupati Batubara resmikan pasar ikan gratis. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan 3 tersangka kasus korupsi peningkatan jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan anggaran tahun 2016 dengan kerugian negara 1 miliar lebih. Beginilah situasi dan kondisi pada saat ketiga tersangka dimasukkan ke dalam mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ketiga tersangka tersebut yakni DS 51 tahun sebagai Direktur Perusahaan, PS 45 tahun sebagai Ketua Kelompok Kerja, SLP 46 tahun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Ketiga tersangka dilakukan penahanan sejak tanggal 4 hingga 23 Maret 2021 di rumah tahanan Polda Sumatera Utara selama 20 hari. Ketiga tersangka ditahan karena pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat dan menemukan kerugian senilai 1 miliar lebih. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Humbang Hasundutan Johnson Pasaribu saat dimintai keterangan enggan berkomentar terkait ketiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan kegiatan peningkatan jalan Parbotihan Pulau Godang Temba dengan anggaran 5,8 miliar tahun 2016. Johnson Pasaribu langsung meninggalkan kantor usai diberi pertanyaan wartawan mengenai penahanan ketiga tersangka. Bang, tolonglah bang. Bentar aja bang. Itu aku di. Enggak, yang 3 tersangka itu bang, yang ditahan di Kejati itu bang. Ya, mana bisa ngasih keterangan terhadap orang itu? Barat. Abang, sikit aja bang, sikit aja. Bang, mereka kenapa dipanggil itu bang? Aparatur sipil negara Dinas PUPR Humbang Hasundutan sempat melarang wartawan untuk mengambil gambar suasana di kantor PUPR Humbang Hasundutan. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, personel Polsek Kota Pinang Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kg. 3 orang tersangka dari lokasi berbeda berhasil diamankan. Pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1 kg ini dilakukan personel Polsek Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Selain mengamankan 1 kg sabu-sabu dan barang bukti lainnya seperti senjata tajam, timbangan elektrik, dan alat isap sabu, polisi juga meringkus 3 tersangka masing-masing MRD, MRF, dan ISP. Ketiganya merupakan warga Labuhan Batu Selatan. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan sindikat jaringan peredaran narkotika jenis sabu ini merupakan target operasi pihaknya sebagai bentuk komitmen Polri dalam pemberantasan narkotika. Jadi kemarin sore jajaran kami dari Polsek Kota Pinang, Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kota Pinang. Kita bisa mengamankan 3 orang tersangka di 3 tempat yang berbeda ya, dengan barang bukti keseluruhan sebesar 1065,22 gram. Ya. Dan ini terus kita lakukan pengembangan ya, untuk mendapatkan bandar yang lebih besar lagi. Identitas sudah kita kantongi ya, dan kita terus lakukan pengejaran. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Polres Labuhan Batu untuk melakukan tindakan tegas terhadap peredaran narkotika di wilayah Polres Labuhan Batu. Pada saat pengembangan, tersangka ISP mencoba melakukan perlawanan dan membahayakan jiwa petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Terhadap tersangka ISP masih dilakukan pendalaman jaringan di atasnya dan dipersangkakan dengan pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu pemirsa, dua kelompok remaja kembali tawuran, saling lempar batu hingga menggunakan petasan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sempat membuat resah para pengendara yang hendak menuju Pelabuhan Belawan. Tawuran antar dua kelompok pemuda kembali memanas. Keduanya saling lempar batu, botol kaca hingga menggunakan petasan kembali terjadi di atas jembatan Titi Kembar Sungai Deli, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Sebelumnya kemarin malam antar dua kubu juga saling serang dan lempar batu hingga berujung penjarahan salah satu kios pedagang ponsel. Belum diketahui penyebab aksi tawuran antar dua kelompok remaja tersebut. Namun sempat membuat kemacetan jalan lintas Belawan menuju Pelabuhan Belawan. Kok ada tawuran nih, Bang? Ini lebih kurang malam yang ketiga nih. Malam ketiga, Bang, ya? Ini awal mula malam ini sendiri kenapa nih, Bang? Itu tadi kita dapat laporan dari kantor lurah tadi, kelurahan. Tiba-tiba udah terjadi kerumunan massa itu. Apa ada dendam karena salah satu kios tuh hancur, Bang? Bisa jadi. Ini yang ya lanjutan dari malam-malam sebelumnya ini. Itu, Bang, ya? Iya. Dari malam-malam sebelumnya. Aksi saling serang yang terjadi selama 1 jam ini akhirnya berhasil dibubarkan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dibantu pihak Muspika Kecamatan. Namun jika petugas kepolisian lambat dalam menangani tawuran antar dua kelompok, maka akan terus berkelanjutan dan membuat resah warga dan para pengendara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di 6 kabupaten kota. Langkah ini ditempuh karena angka penyebaran COVID-19 di 6 daerah tersebut cukup tinggi. Adapun 6 daerah yang diinstruksikan Gubernur untuk menerapkan PPKM Mikro tersebut, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun. Pemberlakuan PPKM Mikro di 6 daerah tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang masih cukup tinggi. Sesuai instruksi Gubernur Edi Rahmayadi, penerapan PPKM Mikro di 6 daerah tersebut akan berlangsung mulai 9 hingga 22 Maret mendatang. Kegiatan masyarakat di luar rumah dan tempat-tempat usaha diperbolehkan hingga pukul 9 malam. Sementara pegawai perkantoran masih harus bekerja dari rumah dengan kuota 50% dan kegiatan belajar sekolah masih dilakukan secara daring. Pemerintah kabupaten kota telah membentuk posko Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan dan desa serta kelurahan. Sosialisasi protokol kesehatan di masing-masing kabupaten kota juga telah dilakukan. Gubernur Edi menjamin PPKM Mikro tidak akan mengganggu perekonomian dan tetap bersifat produktif. Itu PPKM itu perintah. Juga sebelum diperintah, provinsi ini sudah membuat Mebidangro, Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanah Karo. Ditambah dengan Simalungun, Siantar, Langkat, tambah itu melakukan kegiatan pembatasan masyarakat bersifat produktif, ya, tapi berskala mikro. Artinya kegiatan perekonomian tak boleh terganggu. Kita melakukan kegiatan-kegiatan terkontrol sampai mulai tingkat RT, desa sampai ke provinsi ini, terkhusus 5 kabupaten dan kota, 6 kabupaten dan kota. Pak, berarti di luar 6 kabupaten kota yang PPKM-nya skala mikro, itu yang lainnya ada pelonggaran atau bagaimana, Pak? Tetap dilakukan, hanya di ini fokus 6 kabupaten ini benar-benar dihadiri, dilihat, dikontrol, sehingga bisa dievaluasi dengan 13.000 saat ini terpaparnya rakyat Sumatera Utara, itu mayoritas ada di 6 kabupaten tadi.
Selain 6 daerah yang menerapkan PPKM Mikro tersebut, daerah lain di Sumatera Utara akan tetap menerapkan PPKM sesuai instruksi sebelumnya. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama saat berada di luar rumah, sehingga potensi penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, akibat tidak ditanggapi beberapa waktu lalu oleh Gubernur Sumatera Utara, sejumlah pensiunan PT Perkebunan Nusantara II kembali melakukan unjuk rasa di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Aksi tersebut diakibatkan para pensiunan terancam diusir dari rumah dinas yang telah ditempati selama puluhan tahun. Pensiunan karyawan PT Perkebunan Nusantara II kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan. Aksi para mantan pegawai yang sudah lanjut usia ini karena terancam diusir dari rumah dinas yang mereka tempati selama puluhan tahun hingga saat ini. Para pengunjuk rasa juga terlihat membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan mereka agar tidak diusir dari rumah dinas yang sudah mereka tempati selama puluhan tahun. Para pensiunan ini mengaku rumah yang mereka tempati tersebut merupakan milik perusahaan perkebunan PT PN2. Namun karena tidak menerima santunan hari tua, mereka menerima rumah tersebut menjadi hak milik. Setelah 1 jam melakukan orasi, Gubernur Sumatera Utara menerima 2 perwakilan pensiunan dan kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Medan. Namun sejumlah wartawan yang meliput tidak diperbolehkan masuk oleh petugas Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. 15 menit para pensiunan menyampaikan aspirasinya di depan Rumah Dinas Gubernur. Akhirnya kita 4 orang, 2 orang dari kuasa hukum LBH Medan, kemudian 2 orang dari pensiunan itu dipersilahkan masuk untuk ketemu dengan langsung gubernur, namun tanpa didampingi oleh media, kan begitu. Nah kemudian setelah kita ketemu dengan gubernur, ternyata ada respon yang kita rasa tidak baik ya. Yang pertama, pensiunan itu ternyata dimarahin karena melakukan penyampaian aspirasinya di depan rumah dinas. Yang gubernur mengatakan itu adalah pelanggaran hukum. Nah itu sangat disayangkan seorang gubernur itu menyampaikan kalimat seperti itu. Nah kemudian yang kedua, kami sendiri selaku kuasa hukum disebutkan berpakaian itu selayaknya sebagai preman. Nah itu kita sangat sayangkan. Kita kuasa hukum yang dalam hal ini membela hak dan kepentingan masyarakatnya disebutkan sebagai preman. Sungguh tidak layak ucapan-ucapan gubernur seperti itu. Nah kemudian gubernur tanpa memberikan solusi apapun meninggalkan kita, yang kemudian memang selanjutnya itu dilayani oleh Pak Agus Tripriyono yang sebagai staf bidang ekonomi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, para pensiunan PT PN2 ini juga telah melakukan aksi di kantor DPRD Deli Serdang dan diterima oleh Komisi 1. Pihak DPRD hanya memberikan informasi akan adanya pertemuan Gubernur Sumatera Utara dengan manajemen PT PN2 terkait permasalahan tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara menggelar vaksinasi bagi lansia warga Kota Medan. Penyuntikan vaksinasi dilakukan dalam 2 gelombang, pagi dan siang hari, dengan jumlah 250 warga lansia setiap harinya. Ratusan warga Kota Medan yang sudah berumur lanjut usia menjalani vaksinasi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan. Sebelum mendapatkan vaksinasi, warga yang sudah lanjut usia ini mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online, kemudian datang ke RSUP Haji Adam Malik dengan membawa identitas diri untuk mendapatkan nomor antrian penyuntikan vaksinasi. Vaksinasi yang ditujukan kepada lansia ini kali pertama dan pada 15 hari ke depan, para lansia ini akan mendapatkan penyuntikan vaksin tahap kedua. Usai divaksinasi COVID-19, para lansia menunggu selama 30 menit untuk melihat ada atau tidaknya gejala yang timbul setelah penyuntikan. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, vaksinasi untuk lansia dalam sehari dibagi ke dalam 2 gelombang, yakni pagi dan siang, untuk menghindari kerumunan saat sedang mengantri. Dalam sehari, pihaknya menargetkan 250 warga lansia penerima vaksin. Kita sudah mulai kemarin hari Jumat. Memang baru start yang banyak mulai hari ini.
dan kita targetkan sekitar 200 sampai 250. Waktu yang non lansia, yang di bawah lansia, kadang kita bisa capai 300 lebih. Cuman ini kadang masih melihat bagaimana pergeseran dari tempat duduk ke tempat duduk yang lain. Kalau lansia kan lebih panjang, mungkin antara 200 ke 2,5. Ya. Pak, jatah Pak ada berapa Pak yang udah kita siapkan Pak? Jatah kita rasanya nggak ada terbatas ini sampai selesai, karena seluruh Kota Medan dan mungkin di Sumut melaksanakan pada hari yang sama terus setiap hari. Jadi tidak ada dibatasi sampai selesai. Ya. Pak, langkah-langkah apa aja dan data-data apa saja Pak yang dipersiapkan oleh para calon vaksinasi? Ya, ini kan karena lansia tentu banyak komorbid ya, tapi kalau kita lihat sekarang ini kan hampir semua komorbid sudah bisa kita lakukan vaksinasi. Jadi sudah 1 juta lebih, hampir 2 juta mungkin sekarang, cukup aman. Jadi rasanya tinggal diabetes, kita cek gula kalau memang ada diabetes, yang lain cukup aman. Penerima vaksin harus sudah berumur 60 tahun sesuai dengan identitas di kartu tanda penduduk. Vaksinasi ini akan terus dilakukan hingga selesai tanpa ada batasan kuota. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bupati Batubara meresmikan Pasar Ikan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Batubara dengan kapasitas 106 pedagang yang bisa ditempati secara gratis. Peresmian pasar ikan yang berada di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Batubara ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Batubara Jahir. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Jahir menyapa para pedagang di pasar ikan yang baru diresmikan. Pasar ikan tersebut berkapasitas 106 pedagang dan bisa ditempati secara gratis. Dengan adanya pasar ikan tersebut, Jahir berkeinginan memperbaiki daerah agar aktivitas masyarakat bisa lancar dan tidak ada lagi pedagang yang berjualan di badan jalan seperti sebelumnya, serta agar daerah dapat lebih tertata rapi sehingga tidak menjadi sarang maksiat. Jahir berharap para pedagang dapat menjaga atas bangunan pasar yang telah disediakan pemerintah Batubara secara gratis. Meresmikan TPI Tanjung Tiram yang selama hari ini dari zaman dulu sampai sekarang tak pernah bagus. Betul. Bolak-balik ganti bupati, ini tetap aja jadi tempat orang cewek, tempat orang narkoba. Betul. Ya, tapi sekarang alhamdulillah bersih nih, udah cantik. Amin. Saya minta masyarakat dijaga ini. Jangan lagi berjualan di pinggir jalan, karena jalan nanti mau kita batas. Insya Allah. Yang jual di luar masuk ke dalam. Insya Allah. Yang tak mau saya sita. Betul. Ya, angkat langsung. Jadi betul. Kalau dulu kan tidak, digeser sana, geser kemana, sekali enggak. Hukumannya langsung diangkat. Betul. Nah, jadi besok tak jual lagi dia. Betul. Dan ini tidak ada dijual kapling, tak boleh. Siapa yang jual kasih tahu saya. Tapi nanti kita atur retribusinya untuk kebersihan, jaga malam. Ya, itu kita bagi bersama. Untuk listrik ini kan dibayar listriknya. Nah, itu sama-sama kita tanggung. Tapi artinya kapling ini tidak dibayar, tidak boleh. Berarti gratisan ini ya Pak ya? Ini gratis. Ada berapa jumlah pedagang yang bisa berdagang di sini Pak? Ini 106 slotnya. Tapi dia kalau yang pedagang ember bisa satu. Betul. 100, banyak itu dah. Saya pengen memperbaiki daerah ini supaya tidak jorok lagi, tidak berbau. Amin. Ya, supaya aktivitas masyarakat bisa lancar. Amin. Ya, tapi kalau masyarakat nggak dukung, saya nggak bisa apa-apa, Pak. Betul. Ya. Betul. Kalau masyarakat, ya, jadi masyarakat harus bersama-sama dengan pemerintah. Benar. Bersama kita bisa. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sepintas warung Medan horor martabak di Jalan Makmur, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara sangat menyeramkan. Di pintu masuk, pengunjung sudah disambut dengan hantu pocong yang menyeramkan dan membuat bulu kuduk berdiri.
Inilah warung Medan horor martabak yang ada di Desa Tembung, Deli Serdang yang kini menjadi perbincangan warganet. Warung dengan luas 28 meter persegi disulap menjadi usaha kuliner menyeramkan. Namun, image menakutkan tersebut terbantah setelah pengunjung datang menikmati suasana menyeramkan sambil menikmati menu yang tersedia. Pengunjung akan disambut oleh pocong dan kuntilanak. Suasana semakin menyeramkan saat pengunjung yang datang disambut dengan suara tangisan wanita siluman. Konsep horor tersebut ternyata dapat menarik perhatian warga untuk berkunjung. Pengunjung rela antri memesan martabak yang memiliki menu spesial tersebut. Konsep ini juga dijadikan pengunjung untuk bersuah foto bersama para hantu. Ya, sepintas sih ketika awal lewat itu sepintas memang menakutkan. Tapi karena banyak yang pesan di sini, jadi hal itu tidak menjadi rasa takut, jadinya. Bahkan unik gitu. Kalau ya, saya rasa sama seperti martabak pada umumnya. Mungkin sini lebih rasa suasananya yang lebih berbeda dengan yang lain. Warung Medan horor martabak ini berdiri sejak sebulan lalu. Sebelumnya, warung ini berada di Jalan Gatot Subroto Medan. Akibat pandemi, warung ini ditutup sementara dan membuka cabang di Desa Tembung. Selain suasana yang berbeda dari warung lainnya, warung Medan horor martabak ini memiliki menu andalan dengan nama-nama yang cukup menakutkan. Kita punya nasi ayam setan. Nasi ayam setan itu nasi ayam dengan level-level pedas. Ada level kuntilanak, pedas merinding, level tuyul, pedas manja, ada juga level genderuwo, pedas kucing Bali. Kalau untuk harga gimana, Kak? Harga masih terjangkau ya. Untuk nasi ayam setan itu di harga 15.000. Untuk martabak horor sendiri di harga 20.000. Harga makanan yang ada di warung ini cukup terjangkau. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.